bersaksi dahulu saudaraku mengenai bagaimana baiknya Tuhan itu kepada saya, dan kalau saya ditolong Tuhan, saudara pun semua dapat ditolong Tuhan. Kesaksian saya saudaraku sama dengan atau saya ambil dari Mazmur 118 ayat 17. Saya bacakan. Aku tidak akan mati tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan Tuhan. Saudaraku, sebenarnya saya sudah berkali-kali seharusnya mati, tetapi saya tetap hidup untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang baik kepada saya dan kepada kita semua. Itu sebabnya saya ada di sini. Umur saya 17 tahun lewat sedikit, yaitu 77 tahun. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau saya cerita semua kebaikan Tuhan, saya sudah mengenal Yesus, menerima Yesus kira-kira saya sekitar umur 30 tahun, jadi hampir 50 tahun. Dalam 50 tahun itu sebenarnya sebelum pun saya terima Yesus, Tuhan itu baik. Tetapi terutama sekali sesuai dengan tema dari KKR kita, yaitu kuasa firman Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Saudaraku, 3 bulan ini pun tak siap-siap saya bercerita, tidak pulang kita dari tempat ini. Tetapi hari ini saya sampaikan beberapa hal supaya saudara juga, saya ulangi lagi, Tuhan tidak membedakan atas kita. Dia mengasihi kita semua. Kalau dia menolong saya, dia juga menolong kita semuanya. Saya bersaksi saudaraku, saya mendapatkan kuasa firman Tuhan ya, yang tidak berubah, yang sangat dahsyat, yang membebaskan saya. Hari ini saya ceritakan mengenai membebaskan saya dari kematian. Kematian rohani, kematian badani. Nanti lain kali saudara bisa mendengar kesaksian mengenai kuasa firman Tuhan, mengenai berkat dan lain sebagainya. Tapi hari ini kematian. Karena firman Tuhan berkata, apalah gunanya dapat seluruh dunia ini kalau jiwa kita binasa, kalau kita mati di neraka. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata, semua manusia sudah berdosa. Roma 3:23, dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa, artinya kalau dosa itu tidak diampuni, maka upahnya adalah neraka. Upah dosa adalah maut. Roma 6:23. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita ada dalam Tuhan Yesus. Itulah yang saya mau saksikan. Saudaraku, saya tidak tahu saya itu mati rohani. Saya pikir bahkan saya ini baik-baik saja. Karena dari kecil saya diajari oleh orang tua saya dan semua saudara guru-guru saya, kalau mau berhasil, kalau mau sukses, kalau mau hidup mapan di dunia ini, harus rajin belajar, pintar di sekolah, ambil atau carilah, kejarlah pendidikan setinggi-tingginya, rajin bekerja, cari kedudukan yang baik, cari uang banyak-banyak, kaya, pangkat tinggi, dihormati, punya pengetahuan yang hebat, amanlah hidup. Itulah hidup yang sukses. Saudaraku, saya percaya. Apalagi saya mempunyai paman. Ibu saya 3 bersaudara. Dia satu-satunya anak wanita. Ada abangnya, ada adiknya. Yang paling kecil 2 lelaki. Paman saya yang paling tua, paman saya yang paling muda. Paman saya yang paling tua adalah, saya dari suku Karo, Batak Karo, saudaraku, Berusembiring. Ibu saya Boru Manik. Jadi paman saya ini marganya Manik. Dia adalah putra Karo yang pertama yang belajar ke Nederland, ke negeri Belanda. Waktu itu masih penjajahan Belanda, tahun 1930-an. Sudah bisa bayangkan, 1 abad yang lalu. Pulang dari sana, sesudah Perang Dunia Kedua, dia pulang ke Medan, dia dapat kedudukan tinggi, dia dapat segalanya lah saudaraku. Kalau menurut manusia, itulah yang dikejar. Lalu diajarkan kepada saya lama tinggal di rumahnya. Karena
pada waktu dia sekolah ke negeri Belanda, dia berpesan kepada ibu saya supaya ibu saya menjaga nenek saya jangan sekolah jauh-jauh, karena ibu saya juga mau sekolah ke Padang Panjang. Tapi paman saya berkata, jangan dek, kau jaga ibu kita, nanti anakmu kusekolahkan. Jadi saya tinggal di rumahnya, saya dididik seperti itu. Saya memang, saudaraku, SD juara, SMP juara, SMA juara, landinglah di Fakultas Kedokteran. Dari kecil saya suka jadi dokter anak. Lalu saya sekolahlah, saudaraku, di Fakultas Kedokteran tahun 1960. Kira-kira 60 tahun yang lalu. Lama juga ya. Banyak saudara belum lahir. Lalu saudaraku, dalam kurun waktu saya belajar di Fakultas Kedokteran USU, kira-kira 7 tahun itu, saya mengalami hal-hal yang sama sekali saya tidak mengerti kenapa hal itu jadi kepada saya. Karena saya tidak tahu itu terjadi karena saya masih mati rohani. Pada tahun saya masuk fakultas, matilah nenek kakek saya. Tinggallah nenek saya yang sakit-sakitan. Kemudian tidak berapa lama matilah tante saya yang istri dari paman saya ini, di mana saya selalu tinggal. Untuk pertama kalinya saya mendengar penyakit kanker itu tahun 1960. Sebelumnya orang mati karena penyakit disentri, karena penyakit tifus, karena moon man dan lain sebagainya. Ini penyakit kanker. Lalu meninggallah tante saya itu, tinggallah anaknya kecil-kecil. Sayalah menjaganya, saudaraku, di rumah paman saya itu. Tidak lama kemudian matilah paman saya yang paling muda, umurnya baru 42 tahun. Orangnya tegap, orangnya ganteng, saudaraku, sehat-sehat saja. Tapi tiba-tiba pada waktu matinya, dokter berkata dia sakit jantung. Baru saya dengar orang 42 tahun sakit jantung. Saya baru saja, saudaraku, masuk di kedokteran, belum tahu semuanya penyakit. Lalu tidak lama kemudian, karena ibu saya, mereka tiga ini saling-saling mengasihi, ibu saya nggak tahan, saudaraku, tidak punya pegangan dalam hidup ini. Dia sangat sedih, dia sangat tertekan. Kalau kami berkata, bahasa karonya tuh nande, jangan menangis. Pagi, sore, siang, malam menangis. Kami masih banyak ini yang ada di dekat Nande. Dia bilang, pamanmu itu sedih, tidak bisa dihiburkan. 10 bulan ibu saya meninggal. Dokter berkata juga sakit jantung. Padahal sebelumnya ibu saya selalu periksa, kata dokter jantungnya baik. Lalu saudaraku, tinggallah bapak saya. Bapak saya sakit-sakitan, ada bengkak di sini. Dokter katakan mungkin tumor, mungkin TBC dan lain sebagainya. 2 tahun kemudian, begitu saya mau tamat, meninggal pula lah paman saya yang paling tua. Habislah keluarga itu. Dari daerah kami datang, orang berkata, memang dulu orang ini baik nasibnya, sekarang hancurlah keluarga ini. Tapi Tuhan Yesus baik, katakan amin. Pada waktu itulah saya diutus dari USU ke Jakarta, ke UI, itu belajar. Karena saya sudah masuk spesialis anak, saudaraku. Begitu tamat, saya masuk spesialis anak. Lalu kemudian disuruh ke UI, belajar ilmu penyakit darah anak. Saya belajar di sana, hati saya hancur. Saya tinggalkan adik-adik saya paling tua dari ketiga keluarga itu. Belum ada yang tamat, belum ada yang kawin, belum ada yang bekerja, dan orang tua semua sakit-sakitan dan gak tahu cari makan. Setahun saya di sana, saya merasa tidak tahan rasanya. Saya berpikir, ya Tuhan, kalau memang ada Tuhan, di mana Tuhan? Orang lain banyak yang saya lihat hidupnya lebih jahat, kok nggak begini nasibnya? Sebenarnya apakah manusia ini? Kenapa dia ada di dunia ini? Mau kemana dia? Kemana yang mati itu? Dan kenapa selama di dunia ini? Kok begini jadinya? Disuruh kita baik-baik, kok jadi begini datangnya? Tanda tanya besar bagi saya. Ada apa dengan hidup ini?
Saya berdoa juga dan berkata, di dalam nama Yesus saya berdoa. Tidak ada jawaban doa. Seolah-olah doa saya itu nggak tembus pun langit-langit ini. Saudaraku, Tuhan Yesus baik. Saya ditempatkan, atau saya, saudaraku, kos di satu tempat. Banyak orang Kristen yang sudah percaya dan menerima Yesus. Untuk pertama kalinya ibu kos itu berkata, begitu banyak orang Kristen di tempat ini. Tahukah saudara, Tuhan mengaturkan sedemikian rupa supaya satu persatu mereka bersaksi kepada saya. Dan satu hari seorang daripada mereka dari suku Jawa, saudaraku, dan kerja di Departemen Pajak. Saya pikir kalau Departemen Pajak pastilah pikirannya, oh banyak dengan perkara-perkara uang yang menggoda dia untuk berdosa. Tapi dia bersaksi kepada saya, seperti hari ini ada di antara saudara yang datang kemari karena ada orang bersaksi kepada saudara bahwa Yesus itu baik, Yesus itu mau menjawab persoalan kita, Yesus itu mau menolong kita. Dia katakan, kakak, saya melihat kakak mukanya sedih, marilah datang ke kebaktianku. Ada kebaktian Paskah waktu itu, nanti Tuhan Yesus menolong. Saya ikut dia, saudaraku, ya, karena memang kawan kos. Tapi di tempat itulah, saudaraku, saya sangat bersyukur saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Sepanjang kebaktian itu, disitulah saya mendengar firman Tuhan. Walaupun selama ini saya sudah, saudara tahu kalau sekolah kan mesti ujian agama. Sudah ujian agama, sudah tahu cerita mengenai Natal, sudah tahu cerita mengenai Paskah, Tuhan Yesus disalib. Tapi baru pada hari itu Roh Kudus memberikan wahyu kepada saya, pengertian firman Tuhan yang berkuasa ini, bahwasanya yes, saya ini adalah orang berdosa. Orang berkata saya baik, tapi di mata Tuhan saya berdosa. Dan saya mengaku, saudaraku, memang saya ini pastilah ada dosa saya. Lalu memang dibandingkan ke orang lain mungkin tidak, tapi di mata Tuhan saya orang berdosa dan harus dihukum, karena Tuhan itu Tuhan yang kudus. Lalu kemudian firman Tuhan lagi berkata, tapi begitulah Tuhan mengasihi dunia ini, mengasihi saya, sehingga dia memberikan Tuhan Yesus untuk menggantikan semuanya hukuman dosa saya, untuk mati di kayu salib, darahnya tercurah, menyucikan semua dosa saya. Semua sudah kuserahkan bagimu. Kor bernyanyi pada waktu itu, firman Tuhan mengatakannya, apa yang kau serahkan bagiku? Semua sudah kutanggungkan bagimu. Apa yang kau perbuat? Segala dosamu sudah kusucikan. Bagaimana sekarang sikapmu terhadap saya? Berseru dalam hati saya menangis di bangku itu. Saya katakan, Yesus Tuhanku, ampuni aku Tuhan. Oh, sucikan semua, aku orang berdosa Tuhan. Aku perlu Engkau, Engkau lah yang ku perlu. Engkau lah juru selamat, Engkau lah penebus dosaku. Oh Tuhan, selamatkan aku Tuhan. Aku mau mengikut Engkau, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus. Saya berseru-seru, air mata saya bercucuran, saudaraku. Pada waktu itu, saya sebenarnya seorang yang sangat keras hati, karena ditempa oleh kehidupan seperti itu. Sebab kapan saya menangis, semua adik saya 15 orang itu ikut menangis. Kalau saya mulai, lalu semua, yang satu berkata mama, yang satu berkata bapak. Kor ya, bukan kor seperti tadi saudaraku, kita kor menyesali nasib. Jadi saya saya melatih diri saya jangan menangis keras jadinya. Tapi pada waktu Yesus menjamah saya, saudaraku, hati saya hancur, saudaraku. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mau mengampuni. Saya tahu Dia tidak menolak saya. Tuhan sudah menerima saya. Tuhan mendengar doa saya. Tuhan menjawab doa saya. Tuhan sudah mengampuni dosa saya dan mengangkat semua dosa saya. Saya merasakan damai Tuhan. Saya bukan lagi cerita-cerita. Tadinya saya hanya tahu cerita-cerita mengenai Tuhan Yesus. Sekarang saya ketemu dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dari mana saya paling tahu, saudaraku? Besok paginya. Karena kebiasaan memang pagi itu berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa. Tapi pagi itu sudah saya berseru memanggil kepada Yesus untuk mengampuni saya. Saya berdoa seperti biasa. Bapa dalam sorga, dalam nama Yesus, hamba datang padamu. Tahukah saudara, saya merasa Bapa memeluk saya, merangkul saya dan berkata, anakku, aku ada di sini. Aku menyertaimu sampai selama-lamanya.
ada kesaksian roh saya, saudaraku. Saya ini anak Bapa di sorga. Dan sejak itu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan hidup saya berubah. Haleluya. Kalau tadinya berdoa tidak ada jawaban, sekarang saudaraku saya mengerti bahwa firman Tuhan ini adalah berkuasa, dan kalau saya berdoa sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan menjawab. Saya mulai membaca Alkitab, dan tahukah saudara, saya dapatkan saudaraku bahwasanya semua persoalan hidup saya bisa dijawab Alkitab. Mulainya dari saya yang tadi mati secara rohani, sekarang hidup. Saya memiliki kehidupan daripada Tuhan Yesus. Saya hidup, firman Tuhan ini hidup kepada saya. Dan firman Tuhan ini berkuasa. Apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dideklarasikan Tuhan jadi dalam hidup saya. Haleluya. Sebelum saya menerima Yesus, masih kuliah, saudaraku, masih kuskap, kawan saya pernah berkata kepada saya, mengapa engkau sedih saja, mukamu murung saja. Ya, namanya Alex, karena dia namanya Dokter Alex. Saya pun marah, saudaraku. Saya katakan, Alex, kamu ini ada apa? Memangnya di dunia ini ada apa yang enaknya? Tak ada enaknya dunia ini. Saya marah pada dia, dia diam, saudaraku. Ya, teman-teman saya berusaha menasihati saya, tapi tidak bisa. Saya orangnya pemurung, sedih karena keadaan yang menimpa saya. Tapi begitu saya sudah lahir baru, saudaraku, sudah menerima Yesus, waktu saya di Jakarta itu, ya, jadi saya bukan cuma dapat ilmu penyakit darah, saya dapat darah Yesus. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Lalu orang-orang di sekitar saya, bahkan seorang guru, salah satu guru besar di UU itu, adiknya kawan saya selalu di bagian anak, jadi saya selalu dibawanya ke rumahnya, rumah abangnya ini. Lalu abangnya itu bertanya kepada adiknya, kawanmu yang satu itu, maksudnya saya, kenapa gembira saja? Lalu adiknya ini berkata kepada saya, adiknya namanya Maria, Rahma, dia panggil saya Rahma, kenapa kamu, kata kakang Adam, abang saya, kamu ini gembira saja? Waktu itu saya tidak tahu menceritakannya seperti sekarang ini. Sekarang saya tahu menceritakannya karena Yesus ada di dalam, saudaraku. Sukacita memiliki Yesus itu, sukacita keselamatan tidak dapat dibendung. Haleluya. Itu sebabnya saya hari ini menceritakannya, karena sukacita Tuhan Yesus dalam hati itu lebih besar daripada gajah, tidak bisa dikantongi sendiri, harus diceritakan. Amin, saudaraku. Nah, menceritakan segala perbuatan Tuhan. Jadi berubah hidup saya. Dan saya melihat, saudaraku, firman Tuhan ini benar-benar hidup dan berkuasa. Tapi saudaraku, harus diterima dengan iman. Bagaimana datangnya iman? Iman datang dari pendengaran, mendengarkan firman Tuhan. Kapan kita dengar firman Tuhan, kita percaya, tidak ada yang mustahil bagi kita. Jadi nanti saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan, supaya timbul iman saudara. Apapun persoalan saudara, apapun kerinduan hati saudara, dijanjikan oleh firman ini, kalau saudara percaya, akan menjadi bagian bagi saudara, akan jadi dalam hidup saudara. Amin. Saya ceritakan beberapa hal di mana saya oleh firman Tuhan yang hidup dibebaskan Tuhan dari kematian badani lah, saya katakan. Kalau rohani tadi saudara-saudara tahu, saya mati secara rohani. Kalau saya tidak diampuni Tuhan, saya akan ke neraka. Tetapi kematian badani ini semua kita tahu. Pada awal kami melayani GKII, kami pergi ke kampung-kampung. Saya masih kerja, saudaraku, di bagian anak di Fakultas Kedokteran USU, salah seorang dosen dan dokter di Rumah Sakit Cipto. Begitu capeknya, saudaraku, untuk melayani dan juga untuk bekerja dan praktek lagi sore. Tidak tahan badan saya, lalu jantung saya berhenti-berhenti. 2 kali berdetak, 3 kali berhenti. Tak, tak, lalu berhenti. Pada waktu berhenti itu, rasanya, saudaraku, sangat menakutkan. Takut mati. Ya, karena memang hilang semuanya. Lalu datang lagi, tak, tak. Guru besar kami berkata, Dr. Indra berkata, bahwasanya nanti kamu dipasang aja pacu jantung. Sudah tahu pacu jantung? Itu alat yang ada, kayaknya ada baterainya, begitulah. Kalau baterainya mati, di sound meridian. Ya, tapi
Dari umur 30-an kami mulai sidang ini. Sekarang umur saya sudah 77. Nggak pernah pasang baju jantung. Hari ini saya ada di sini. Karena firman Tuhan berkata, saudaraku, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Roh Kudus dalam saya menghidupkan tubuh-tubuh saya yang fana ini, sehingga sebelum sampai waktunya saya pulang ke surga, saya tetap hidup. Dan firman Tuhan yang berkata oleh bilur Yesus itu, kapan kita berseru, kapan kita percaya, kapan kita minta, maka Tuhan memberikannya. Kalau kata manusia atau kata dokter atau kata pemeriksaan mustahil, tapi kata Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Coba kita katakan sama-sama, tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Saudara dengarkan firman Tuhan hari ini dan pulang ke rumah, mulai saudara betul-betul saudaraku menyelidik, memakan firman Tuhan ini sampai saudara mendapatkan iman. Lalu iman saudara itu akan menurunkan kuasa Tuhan. Iman saudara dari firman Tuhan yang berkuasa akan menjadikan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Satu kali saudaraku kami kebaktian minggu, kira-kira tahun 2000, jadi sudah berserang 20 tahun. Saya lompat aja 20 tahun ya. Di antara 20 tahun itu banyak sekali mujizat Tuhan. Haleluya. Kami pergi kebaktian minggu, lalu sampai di satu tempat, tiba-tiba sebelumnya saudaraku di rumah kami ada bom 2 kali. Sekali ditaruh di mobil, lalu seorang anak Tuhan merasakan ada kayaknya ada kotak, mungkin bom. Waktu itu sedang rame-ramenya bom di Indonesia, ya. Tapi belum begitu rame, baru mulai di Medan. Lalu kemudian anak Tuhan ini berhentikan mobil. Berhentilah mobil itu di tengah-tengah jembatan. Lalu dilihatnya ada kotak itu, ditariknya, dibuangkannya ke jembatan. Begitu mobil sampai di rumah, bom itu meledak di sungai. Itu yang pertama. Kemudian saudaraku, seminggu berikutnya satu bom meledak di muka rumah. Kami masih di Bandung waktu itu melayani, tapi anak-anak kami, saudaraku, Ibu Joyce, Ibu Vicky dan Gideon, saudaraku tinggal. Mereka berkata bom meledak, satu. Lalu kemudian mereka berkata pasti ada satu lagi. Kemudian dapat satu lagi. Seorang anak Tuhan namanya Kaleb mengangkat bom itu dan melemparkannya ke sawah di depan rumah kami. Rumah kami di depannya masih banyak sawah. Meledaklah bom itu, tapi saja. Waktu diperiksa sebenarnya, ya, polisi berkata bom itu berdaya ledak tinggi. Tetapi nyatanya tidak. Mengapa? Karena malaikat Tuhan mengawali kita. Kira-kira seminggu sesudah itu kami pergi ke kebaktian minggu di Hermina Hall di Medan. Lalu tiba-tiba saudaraku di satu jalan Panglima Makam namanya, ada polisi tidur. Jadi mobil itu harus melambat. Pada waktu melambat itu terdengar suara ledakan lagi dari pintu mobil sebelah kanan di supir. Duar, kami pikir di mana lagi nih meledak bom. Rupanya seseorang menembak supir. Ditembaknya saudaraku kena supir, supir terkulai. Lalu mobil itu terhenti. Lalu yang penembak berjalan dari depan, kemudian menunjukkan pistolnya kepada Pak Munte, dan dengan spontan saya, Pak Munte, saya dan Ibu Joyce di mobil waktu itu, kami berseru, dalam nama Yesus tidak bisa kau menembak, dalam nama Yesus tidak bisa, darah Yesus, darah Yesus. Saya tidak tahu berapa lama kami berseru, tapi itulah kuasa firman Tuhan. Orang itu tidak jadi, seperti bingung, dia turunkan, lalu dia pergi, saudaraku. Saudaraku, nama Yesus, nama di atas segala nama. Firman Tuhan berkata, Filipi 2, Tuhan menganugerahkan kepada Yesus nama di atas segala nama, di mana segala lutut bertelut, segala lidah mengaku bahwa Yesus itu Tuhan. Haleluya. Kalau kita berkata dalam nama Yesus, setan manapun harus tunduk dalam nama Yesus. Kalau kita berkata darah Yesus, Wahyu 12 ayat 11 berkata, saudaraku, kita mengalahkan si pendakwa itu dengan darah Yesus, dengan kesaksian kita, dengan kita tidak menyayangkan nyawa kita sampai kepada maut sekalipun.
Dan saya bersyukur saudaraku, itu satu waktu yang sangat menekan, ya. Berapa lama kami ditemani oleh polisi, Kapolda menyuruhnya saudaraku, kami seperti tertawan. Tetapi saudaraku, sekarang kami sudah bebas, boleh menginjil kemana-mana. Dan hari ini saya ada di sini. Lalu kalau saudara berkata, iyalah itu kan ibu masih muda, masih bisa menahankannya. Saya ceritakan lagi kepada saudara. Firman Tuhan ini berlaku bagi segala umur. Laki-laki, perempuan, tua, muda, bagi semua orang percaya. Bahwa firman Tuhan ini berkuasa, langit bumi berubah, tapi firman Tuhan tidak berubah. Dan sekali lagi bagi yang percaya akan firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi dia yang percaya. Kira-kira berapa bulan yang lalu, saudaraku, jadi itu menembak kira-kira 2019, 2018 akhir, saya mau ke Timor Leste menginjil, KKR seperti ini dan seminar. Tetapi pada hari Jumat saya harus pergi hari Senin. Hari Jumat malam ada anak-anak Tuhan di rumah kurang awas, tergenang air, saya terpleset. Saya sudah katakan kalau airnya begini ada bocor, tolong ditaruh tandanya. Tapi anak Tuhan ini kurang awas, saudaraku. Dia tarik itu embernya, dia tarik juga keset yang biasa ada di situ. Dan saya karena mau pergi ke Timor Leste banyak kerja, saya sibuk. Lalu saya kurang awas, saya jalan cepat, jatuh, terduduk dan sakitnya bukan main. Terduduk betul-betul jatuh, saudaraku. Saya rasa saudaraku kepala saya pun kebentur, tapi saya rasa malaikat menahannya. Saya tidak kebentur. Tapi saudaraku, saya tidak bisa, jangankan duduk, berbaring pun sakit sekali. Saya berseru-seru memanggil mereka, lalu digendong oleh saya sampai ke rumah sakit. Lalu saya katakan kepada dokter, dokter saya mau ke Timor Leste. Lalu dokter berkata, kita lihat dulu, sebab dengan umur seperti saya 77 tahun, apalagi kalau ada tulang keropos misalnya, saudaraku, bisa patah itu tulang punggung. Dan kami sudah membuat plakatnya, saudaraku, di rumah sakit, di laboratorium. Periksalah tulang keroposmu, ya. Sebab kalau kau jatuh dan patah tulang punggungmu 3-6 bulan kau pasti mati. Saudara bisa bayangkan betapa galaunya hati ini kalau diikutkan pengetahuan dan tidak bersandar kepada firman. Saudaraku, saya berkata pada dokter, saya mau ke Timor Leste hari Senin. Dokternya berkata, tunggulah, kita foto dulu. Mana tahu ada yang patah, ada yang retak dan lain sebagainya. Di foto, saudaraku, basah-basah fotonya diambil oleh dokter itu, dilihatnya. Langsung dia datang, dia katakan, semua baik, tidak ada yang patah, retak pun tidak ada. Kita lihat, dia katakan, bagaimana kamu bisa tidak? Saya tidak bisa bergerak, apalagi duduk, apalagi berjalan, berdiri tidak bisa. Tidur pun tidak sanggup, sakit sekali. Bergerak pun sakit, semua sakit. Jumat malam, Sabtu juga masih sakit. Sabtu sore dokternya visita, karena itu Jumat malam, jadi Sabtu sore dia visita. Pada waktu dia visita dia katakan, sudah bisa. Saya bilang, mari kita coba. Saya pun punya iman, saudaraku. Ya, saya punya iman, saya mesti ke Timor Leste, Tuhan. Kau yang memanggil, kau yang menyembuhkan. Waktu dia katakan, kita coba. Duduk, saya langsung duduk. Saya berdiri, saya langsung berdiri. Jalan, saya jalan. Kemudian balik lagi, duduk lagi, balik. Dokternya bilang, boleh ke Timor Leste. Haleluya. Tapi disuruhnya pakai kursi roda kalau di Cengkareng, karena terlalu jauh untuk jalan. Saudaraku, sejak itu saya sudah berkeliling hampir seluruh Indonesia, saudaraku, dengan pinggang yang harusnya patah, harusnya rusak, harusnya tidak bisa jalan. Tetapi Tuhan menyembuhkan, karena Tuhan tidak berubah, kasihnya tidak berubah, kuasanya tidak berubah, firman-Nya tidak berubah. Kalau Tuhan berkata sembuh, sembuhlah itu. Kalau Tuhan berkata hidup, hiduplah itu. Kalau Tuhan berkata sebagaimana imanmu, jadilah kepadamu, jadilah itu. Saudaraku, saya percaya hari ini kita percaya Tuhan Yesus itu semua, kita semua percaya Tuhan Yesus itu baik. Siapa yang percaya Tuhan Yesus baik? Coba angkat tangan kita. Semua percaya. Siapa yang percaya dia mau menggenapi firman-Nya? Siapa yang percaya kalau Tuhan berkata kamu diberkati, pasti diberkati? Siapa yang percaya kalau Tuhan bilang sembuh,
pasti disembuhkannya. Siapa yang percaya kalau Tuhan berkata, kalau kau berseru, aku pasti menjawab. Siapa yang percaya kalau kau minta, pasti diberikan padamu. Siapa yang percaya Yesus itu juru selamat? Siapa yang percaya Yesus itu Tuhan? Tuhan berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia diselamatkan. Percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut. Mari kita angkat tangan kita, dengan sukacita kita berkata, Tuhan Yesus, saya percaya Engkaulah juru selamat. Penebus dosaku, mati mencurahkan darah, menyucikan semua dosaku. Saya percaya, ampuni saya Tuhan, sucikan semua dosa saya oleh darah Yesus. Jadikan saya anak Bapa di sorga. Mulai hari ini saya setia mengikut Engkau. Saya percaya pada firman-Mu. Berkati saya Tuhan, tolong saya Tuhan, sembuhkan saya Tuhan, bebaskan saya Tuhan, jamah hidup saya Tuhan. Saya mau hidup mempermuliakan Tuhan saja. Siapa yang percaya kuat-kuat katakan aminnya. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Kalau kita dengan sungguh-sungguh hati mengucapkan doa itu, firman Tuhan berkata, Roma 10, 9, 10, saudaraku, kita percaya dengan hati, Yesus sudah mati bagi kita, bangkit pada hari ketiga, dan Yesus itu, dan mengaku dengan mulut kita, Yesus itu Tuhan dalam hidup kita, maka kita diselamatkan. Haleluya. Dan kalau kita sudah diselamatkan, kita jadi anak Bapa, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus pun tidak disayangkannya, apapun tidak disayangkan Bapa. Apapun yang kita minta, mintalah dengan iman, mintalah sesuai firman-Nya, maka saudara akan menerima jawabannya. Biarlah semua kita diberkati. Yang sakit disembuhkan, amin. Tidak ada yang mustahil, amin. Saya melihat dalam praktek saya, saudaraku, banyak orang-orang yang sakit, ya sudah seharusnya menurut ilmu kedokteran itu mati, tetapi karena dia percaya, saya katakan kamu percaya, Tuhan Yesus percaya, tidak jadi mati. Ada banyak sidang saudaraku dimulai karena kesembuhan demikian, karena dia tahu bahwasanya ada kesembuhan. Pada waktu kami datang ke satu kampung, mereka berkata, pakai rumah saya untuk tempat kebaktian, karena memang betul-betul mereka mengalami kuasa Tuhan. Saya buka praktek di kota Binjai, lalu mereka berkata, saya udah keliling kota Binjai berobat, tapi tidak sembuh. Ini obat ini mudah, sangat murah sekali. Dia katakan, suaminya berkata, mana mungkin sembuh dengan obat semurah itu. Tapi dokter itu bilang, kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Lalu kemudian mereka beli, betul saja saudaraku. Bukan obatnya yang perlu paten, saudaraku, imannya yang perlu paten. Supaya bisa kuasa Tuhan bekerja. Berobatlah kepada dokter yang sebaik-baiknya saudaraku, sungguh-sungguh karena ilmu kedokteran Tuhan yang memberinya. Tapi jangan berobat kepada dukun. Kalau saudara berobat kepada dukun, dukun itu mempunyai kepercayaan lain yang bukan kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata dalam hukum Taurat, saudaraku, bahkan di dalam perjanjian baru, jangan pernah ada kita menduakan Tuhan. Hanya satu Tuhan, Yesus Kristus. Haleluya! Adakah saudara diberkati? Percayakah saudara firman Tuhan tidak berubah? Semua kita bisa ditolong Tuhan. Apapun keadaan kita, Kristus jawaban dalam hidup kita. Firman-Nya masih berkuasa. Punyai iman, terima kuasa Tuhan. Haleluya! Saya sampaikan kepada Ibu Joyce selanjutnya.